ini saya mau bacakan ada beberapa pertanyaan karena MC belum ada, saya bacakan dulu sebelum teman-teman di sini karunya anu tos masuk ya. Izin bertanya, duka saha orang dia atau lainnya itu. Kalau lagi sholat tiba-tiba rok mukenanya jatuh, tuh. Rok atau mukenanya jatuh atau merosot. Boleh bergerak di luar gerakan sholat untuk membenarkannya, tapi gerakannya besar nggak apa-apa. Tenan naon. Besar sakumaha set talikeun daripada merosot pan ripuh, boleh. Ketika orang bergerak berpindah arah kiblat tuh gede. Itu kan gerakannya besar lumayan atuh. Kalau misalkan gini ya. Ini dari ini ke sana, muter ke sini kan dari ruku. Itu sedang ruku rakaat kedua. Muter, tet. Nah pertanyaannya, ari imamna kumaha bergeraknya? Kan imamnya asal di ditu tah. Muter, kalau muternya sementara seperti itu saja, berarti imamnya di mana? Ini kan imam asalnya di sana, makmum sebelah dia. Lalu berpindah kiblat tuh ke sebelah sini. Berarti imamnya ke mana? Muternya lebih jauh. Makanya gerakan besar boleh kalau memang itu sangat dibutuhkan karena terkait suatu yang penting. Kalau tidak melakukan gerakan itu, wah bahaya. Itu kalau membunuh tadi ular sama kalajengking kira-kira kumaha bade ditoel. Nakal gitu kan. Ambil sapu kan. Terus naon? Sapukeun gitu supaya apa? Jauh. Apalagi rok melorot atau sarung imam merosot atau sarung sholat merosot sementara mapi dahilihi sayun. Tidak ada sesuatu di dalamnya, sok rek kumaha tah. Merosot jerona teh naon, depan aya dulu mah ya kalau di kampung mah enggak tahu ya, kalau di kota mah aman. Dulu di kampung mah biasa, enggak tahu kalau sekarang mah ya. Itu kalau mau sholat pakai sarung mesti yang di dalamnya dibuka. Set buka gantungkeun. Jadi di palang dada kalau orang Sunda mah ya, di dinding masjid yang sebagian bilik itu biasanya ngagarantung. The color tuh. the color ngagarantung. Matak baheula baru kegiatan anak-anak jadul. Naon hiburannya gitu nyumputkeun eta atau nukerkeun eusina. Nu ieu tukerkeun ka ditu, nu tukerkeun ka dieu pas dipake teh. Nah rada beda, nah eta kalakuan barudak baheula mah eta. Hiburanna weuh deui gitu kan. Nah, terus tadi hati-hati kalau membuka celana nu kitu kan dulu masjidnya masih palupuh. Palupuh tuh bambu yang digeprek ya. Nah, itu kan ada celah-celahnya, itu hati-hati. Di dalam harus tercover dengan baik. Karena ketika tahiyat akhir itu khawatir kan dalamnya nggak ada apa-apa. Kan langsung tanpa hambatan kena. Nah, hati-hati bisi kecepet itu akan menghilangkan kehusuan. Karena lamun kecepet tentang membuka celana agak susah. Nah, makanya hati-hati misalkan kita sadar nih akan terbuka aurat, maka dibenarkan atau dibetulkan dulu itu tidak masalah. Tidak membatalkan sholatnya gitu. Nah, itu pertanyaan dari siapa barusan ya, lupa. Dari Ari Men. Kemudian bismillah, Ustadz mau bertanya, MC-nya karek datang. Kalau lagi sholat di rumah tiba-tiba ada tamu ngetuk atau manggil, apa boleh dibuka dulu pintu terus lanjutkan sholatnya? Nah, kata ulama apabila memang di hadapan boleh dibuka, tapi jangan dipersilahkan. Buka, mangga kalau betul lah nuju sholat 2 rakaat deui, tanggung misalnya, Allahu Akbar, taulah gitu. Kalau itu pun kan tidak langsung begitu. Ketika ngetuk pintu, dia baca dikeraskan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu zuhur, boleh memberi aba-aba bahwa dia sedang sholat atau Allahu Akbar. Oh, orang yang ngetuk pintu dia tahu bahwa yang dalam sedang sholat. Kecuali kalau dia bukan orang Islam. Kalau orang Islam tahu, oh keur sholat, dia akan nunggu. Mau ke kedor tuluy kan, kecuali mun debt kolektor meureun gitunya. Nah, kalau memang tidak bisa terus ini penting, boleh orang bergerak membuka dulu, buka, lanjutkan sholatna. Tapi kade nu kenal, bisi dibuka nyaho perampok atau bangsat bahaya eta. Jadi tergantung yang mengetuknya siapa. Jadi jangan dulu gampang ada menang, buka nanti dulu dengan aba-aba dulu. Apalagi yang assalamualaikum ini dikenali. Cukup dengan dia ucapkan takbir keras supaya orang yang di luar tahu bahwa dia sedang sholat.
Kalau kita tidak kenal kan khawatir, coba tiba-tiba buka ternyata naon perampok atau kieu heula engke rek salat teh. Nah, makanya dibuka atau tidak tergantung nanti keadaannya. Hanya secara pokok membuka pintu gitu. Ketika apa kita tahu nih yang datang dan ini tidak bisa dan tidak bisa tidak nih, penting sekali boleh dibuka. Tapi ari terpenting mah dengan takbir keras dia sudah paham bahwa orang di rumah sedang sholat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau sering lupa rokaat pada apa hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Sering lupa mah masalah eta. Sering lupa tuh harus sering ingat. Jadi kalau orang sering lupa geus penyakit namanya jadi eta pikun dini, hati-hati. Bahkan tapi kenyataannya memang ada. Saya ditelepon 3 bulan yang lalu lah. Seorang ibu sampai dia 5 kali mengulang sholat. Gara-gara apa? Blank. Kan saya standar menjawabnya, Bu, lupa itu lanjutkan aja nanti sujud sahwinya bingung nak Ustadz, lupa saya itu bingung itu rakaat keberapa. Blank aja ini. Ini saya itu rakaat berapa? Kan kalau yang ada sujud sahwi itu kalau 2, 3 kan gitu ya. Ragu-ragu nih 2, 3 ambil 2. Saya mah bingung itu rakaat keberapa. Karena saya bingung akhirnya saya ulang lagi. 5 kali ngeblank dalam 1 kali sholat. Itu nini kolot. Nah kalau orang lupa rokaat, tipsnya ke temen yang bertanya, siapa yang bertanya ini, Kang Randy Maulana. Maka kalau orang lupa semacam itu berjamaah sholatnya. Makanya gitu, makanya berjamaah jadi makmum pohoan wae. Duh itu rokaat kasabar kan ayah imamna gitu. Makanya ini bagi laki-laki ya. Sholat ke masjid gerak gitu, ulah di imah. Kalau yang mungkin lupa tuh di rumah. Kalau kita sendirian lupa makan, kalau berjamaah makan paling imamna nu poho mah. Kita lupa memberitahu, sebelah mungkin inget. Sebelah ini lupa, sebelahnya lagi inget. Tadi kan barusan juga gelupanya, cuman yang saya jauh ternyambung karena kejauhan misalkannya. Ada makmum yang memberitahu, tenang gitu. Kalau makmum lupa mah luar biasa, karena imam kan. Maka kualitas imamnya itu juga nanti yang akan menolong makmumnya. Makanya ke teman yang suka lupa, tipsnya apa yang lakukan? Sholatlah berjamaah. Apa hukumnya? Itu dosa. Karena lupa mah susah deh. Karena kalau orang lupa tuh biasanya nggak inget. Jadi ya sudah itu mah kumaha deh ya tuhnya, ndak pikun mah gitu. Kalau orang lupa tapi nggak akut banget. Ada orang yang sampai lupa status itu. Hari abdi teh Ustaz geus nikah acannya, itu bahaya itu. Itu udah bahaya itu. Kalau orang udah lupa, apalagi hari Ustadz abdi teh istri pamegek, itu mah parah. Eta mah udah lupana parah. Ada orang yang lupa namanya sendiri. Ada orang yang lupa teh datang, ieu teh sahanya? Ada itu. Abdi teh Deni, oh iya. Datang di, ieu teh saha? Itu udah bahaya itu. Dan itu nggak mesti harus tua banget. Ada orang baru kepala 60 tahun ini udah ada yang semacam itu ada. Makanya tipsnya ke teman-teman pelupa begitu, sok sering-seringlah gaul dekat dengan Al-Quran. Baca Quran, hafalkan, itu juga untuk melawan pikun dini. Kemudian kalau sholat sering lupa, tipsnya berjamaah deh. Gitu. Kemudian kalau habis wudhu, air bekasnya boleh nggak dilap, boleh dilap nggak? Ada hadis yang tidak boleh ngelap, kalau tidak salah hadisnya lemah. Mengelap air bekas wudhu itu tidak menjadi pembatal wudhu. Taruhlah ini keutamaan misalkan, paling hilang keutamaannya. Karena mungkin ada hadis ketika orang berwudhu, maka gusti gesengit wahki. Nih tetesan air yang jatuh itu membawa dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan gugur seiringan dengan tetesan air wudhu. Gitu merenang. Jadi geus wudu supaya dosa ngalir, mun beres di alatip nih teman-teman wudu, kieu heula set. Kunaon lama? Ye ngadelet dosa. Sina bersih teh. Justru dilap tereh, set langsung pindah ka dieu. Ngan kade eta andukna dipake ku batur. Nah, mung make anduk urang bekas dosa maneh. Naon bekas dosa maneh eta mah taulah kitu tuh eta mah. Jadi nggak masalah karena kalau orang misalkan ini basah, teman-teman akhwat misalkan udah wudu basah pakai mukena, walaupun sholat kan mukena mu nggak boleh kan sholat tuh, mukena mu nggak boleh.
Terus kerudungnya warna putih kan lumayan. Makanya bahasa orang Sunda mah cimeting. Apa cimeting bahasa Indonesianya? Air malam gitu. Susah itu mau bisa terjemah. Itu kadang-kadang kotor, maka boleh dilap, boleh. Itu tidak membatalkan wudu, hemat saya tidak mengurangi kesempurnaan wudunya. Dan insya Allah tetap dosanya bersih. Karena dengan wudunya bukan semata-mata netesnya. Justru dengan dilap cepat hilangnya. Satu lagi, nah, jam berapa ya teh? Nah masih ada ya, Bu MC masih ada Pak MC. Izin bertanya, kalau sholat sambil gendong anak apa boleh ya? Ya kunaon beti gendong gitu dulu. Kunaon beti gendong itu bisa dititipkan. Nah, bilih kieu boleh sholat gendong anak misalkan. Jadi seolah-olah bahwa sholat tuh gendong bisa gendong anak. Gendong anak tuh maksudnya karena apa? Gitu. Jadi bisik kieu tiap sholat anaknya digendong. Mesti digendong itu karena ada satu sebab. Misal karena anak ini nggak ada yang megang. Kalau kita lepaskan mengganggu yang lain dan mengganggu dirinya. Nah, Rasul pernah menggendong. Kalau saya ada Umamah ya, digendong. Nah, ketika mau ruku dan sujud ini disimpan. Ketika berdiri diambil lagi. Kenapa digendong? Lamun lepas nganggu konsentrasi yang lain. Hikmah dari peristiwa ini menunjukkan satu, Rasul sayang anak. Bahkan ketika Rasul sedang jadi imam, ada anak menangis. Tiba-tiba beliau mempercepat bacaannya karena khawatir nanti sholat ini, tangisan anak ini mengganggu perasaan si ibu. Berarti boleh ibu-ibu sholat? Boleh ke masjid. Buktinya itu mau budak. Jadi boleh bawa anak sholat? Boleh. Asal satu, tidak boleh mengganggu jamaah yang lain. Kumaha carana? Cepeng gitu. Nah, karena ada misalkan orang di rumah datang waktu sholat, suami nggak ada di rumah, orang dititipin nggak ada. Kalau kita tungguin tidur nggak tidur si anak teh, kumaha tuh? Ya udah, sholat sambil anak teh diais begini, itu boleh silahkan. Gitu. Nah, memungkinkan disimpan dulu boleh. Kenapa itu berulang-ulang? Makanya kan ini gerakan di luar sholat kan? Sholat simpen bayinya, pas berdiri ambil lagi, lamun 4 rakaat sabarakali gerakan nata. Nah, menunjukkan karena ada satu sebab diperbolehkan kalau memang ketika tidak digendong ini kita malah jadi nggak khusyuk. Sementara kita tetap wajib sholat, anak kita ini kalau dibiarkan malah Allahu Akbar. Suruntul ka ditu, waduh eta mangkaning aya gelas ada apa, kita malah nggak konsen, malah sholat. Kan tidak boleh kan sholat. Siga yang dulu pernah saya cerita, orang sholat tiba-tiba ada ayat tikus, eta beurit, cek sia teh, ye sholat tong ngomong, batal sih. Ari maneh ngomong, urang mah ngingetan, cek nu tilu, untung aing mah teu milu ngomong, tak gitu, batal kabehanana eta. Jadi yang tidak boleh itu berbicaranya, selama dia gerakannya boleh. Kemudian hatur nuhun Ustadz, tos kangen ke Alatip, semoga bisa cepat ke Alatip. Sementara ini wayah nanya, ini mah khusus heula we. Khusus anu kersa gitu maksudnya. Khusus anu kersa kenging, tapi tong beja-beja gitu. Gimana mah? Jadi bingung ya. Khusus yang mau tapi tong di beja-beja, bahwa di DTS aya tong beja-beja pokoknya mah. Ini kita aja dulu lah. Karena masih dalam PPKM belum level 3 ya. Sing sabar sampai PPKM-nya level 0 lah mudah-mudahan. Kan kita sekarang masih sangat pedas, level 2 nanti pedas. Level 3 rada pedas, level 0 merenang tidak pedas, itu mudah-mudahan aman lah. Kita berdoa terus lah. Kemudian satu lagi ini, kalau lagi berjamaah kebetulan di samping ada anak-anak yang malah main-main dan ribut, apakah boleh bergerak memisahkan dulu karena mengganggu kekhusyuan? Boleh lah. Jewer heula gitu. Untuk epret heula, apalagi begitu kan teu entong eta bahaya. Pindahkan, pisahkan boleh. Naon dalilna? Nah, Rasulullah SAW sholat. Ibnu Abbas saat itu usia 6 atau 7 tahun. Jadi kalau teman-teman dari sini, makmum itu kan berdiri di sebelah bana imam. Kalau berdua. Kanan apa kiri atau bebas? Makmum mesti berdiri di sebelah kanan imam. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri imam, sebelah sini.
Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Dijewer kupingnya, dipindahkan ke sebelah kanan. Tuh, dijewer, budak ari kolot manya. Jewer sembarangan. Jewer kupingnya pindahkan ke sebelah kanan. Kan budak leutik, kenapa anak-anak justru anaknya pan dipikoloteun? Bahwa berjamaah itu ada aturannya. Apa aturannya? Apabila berjamaah berdua, maka si makmum berdiri di sebelah kanan imam. Walaupun anak kecil kan, budak letik baiklah teu saged teu nanaon, tidak begitu Nabi pikirannya. Dia akan menjadi besar dan ini dikenang. Buktinya apa? Sampai sekarang kan, sampai riwayatnya. Riwayat Ibnu Abbas itu sampai sekarang kita mengamalkannya. Itu bukti dari gara-gara dijewer ku Nabi. Jewer ka dieu. Budak teh set ka dieu, budak ka dieu, jewer kurang, balikeun ka dieu gitu. Nah, pindah kieu melong orang naon melong, ulah kitukeun man. Ulah dikitukeun we. Pas melong teh naon melong. Artinya secara pokok boleh kita memisahkan orang yang wah heureuy wae suaranya keras, bacaan imam terganggu. Nah, kita bisa memisahkan tanpa berbicara. Kita pisahkan, kita pindah ke sebelah sini. Ngantong nyarios itu boleh. Dalilnya tadi Rasul pernah menjewer nih kuping Ibnu Abbas, dipindahkan ke sebelah kanan beliau karena posisi beliau salah. Jadi posisi Ibnu Abbas berdirinya salah, makanya diputarkan. Nah, ini dari pertanyaan yang ada di YouTube yang ada. Di sini tidak ada yang bertanya kan? Aman? Wah, silakan nih. Pertanyaannya menarik sekali Pak, luar biasa nih. Terima kasih Pak Ustadz waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai apa-apa saja yang mengganggu kehusuan kita, Pak. Ya. Saat kita bersolat sedang sendiri, mungkin itu bisa dilaksanakan insya Allah. Ya. Tapi pada saat kita berjamaah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Minimal kita mengetahui bacaan yang dibaca oleh imam ya, atau istilahnya inti daripada. Sekarang begitu kita sedang mendengarkan imam membaca, ternyata imam ini membaca surat yang panjang sekali ya. Dan alhamdulillah saya mungkin tidak mengerti baik itu artinya maupun isinya, sehingga pikiran saya itu kemana-mana lah istilahnya seperti itu. Nah, saya minta advice dari Pak Ustadz bagaimana saya sebagai makmum ya, untuk menghindari pemikiran yang kemana-mana tadi karena ya, bacaan imam terlalu panjang dan saya tidak mengerti makna dan isinya. Terima kasih Pak Ustadz. Jangankan yang panjang Pak, urusan tengarti mah pondoknya tengarti. Jangankan yang panjang. Makanya minimal kalau diminta advice-nya berarti ini dorongan bagi kita untuk lebih dekat, lebih akrab dengan Quran. Harus jadi penasaran Pak. Ulah disalahkan imamna, imam panjang ting, konsentrasi saya jadi buyar. Nah, harusnya itu jadi dorongan semangat bagi kita. Surat yang tadi dibaca apa sih? Kalau kita nggak tahu nih, beres sholat tanya, Imam, tadi bacaan itu apa? Surat apa? Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Oke. Di halaman berapa? Juz berapa? Juz 28. Kita jadi penasaran. Oh, ini loh ayat yang dibaca. Gitu kan? Nah, jadi yang paling pokok poin pertama, ketika kita mendengar bacaan imam panjang, kita tidak paham, kita tidak tahu, harus jadi dorongan semangat kita untuk tahu. Bagaimana caranya? Tanya. Ke rumah buka. 2, kumaha lamun imamnya baca panjang kita nggak paham, maka apa yang lakukan? Dengarkan saja. Idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan, simaklah, perhatikan baik-baik walaupun kita nggak paham. Inilah namanya suatu perjuangan Pak. Perjuangan apa? Melawan godaan setan. Kita fokus menikmati bacaan Quran. Karena bisa nggak kita fokus menikmati, mendengarkan? Bisa. Walaupun ini kemana-mana, tapi inilah yang namanya suatu perjuangan. Jangankan kita nggak paham Pak. Kita paham saja, setan tuh pasti nggak goda. Kita paham nih,
Saya misalkan paham dengan apa yang dibaca oleh imam, apakah menjamin bisa langsung 100% saya bisa? Enggak, perjuangan sama Pak. Perjuangan fokus nih, oh bacaan ini. Makanya ada orang yang bisa menikmati sholatnya walaupun dia tidak paham, dia tidak hafal, semata-mata mendengar bacaannya. Walaupun makomnya beda jeung nu ngartos Pak. Orang ngerti tersentuh karena pemahamannya. Ada orang yang tersentuh karena enakeun bacaannya, lumayan. Saya nggak katakan salah, enggak. Lumayan segitu ge. Orang tersentuh, bacaan ngeunaheun, misalkan diimaman oleh orang yang suaranya indah, terlarut suasana, terbawa menangis, lumayan. Kadang kita mendengar lagu bahasa Inggris teu ngarti, tapi jauh cerik. Misalkan lagu something misalkan tahu orang teh lagunya Teardrop itu The Radios dulu itu sedihnya jauh milu cerik kurang teh. Atau lagunya Still Loving You-nya Scorpion misalkan. Atau lagunya misalkan ada apa yang sedih gitunya teu ngarti padahal eusina mah teu sedih tapi biasanya sih nada itu menggambarkan isi. Kita nggak paham Jol, nangis, sedih bukan karena isi liriknya, karena dia nggak paham. Satu karena lagu, dua di kenangan di balik lagu itu. Dari usia kayaknya bapak senior nih ketinggalannya. Punya nggak lagu kenangan Pak? Punyanya, nu Inggris, nu orang teu ngarti gitu. Biasanya, nah ini virus musik kan gitu. Ketika kita dengar musik, itu bukan hanya musik. Pikiran kita di sini akan mengenang apa yang terkenang dari isi musik itu. Misalkan close your eyes, itu kan lagu. Nah, tapi bukan hanya lagu itu Pak. Pikiran kita flashback saat kita mendengar lagu ini kan gitu pertama kali. Jo kabayang teh kelempang di sawah. Mapai-mapai galengan, inget lagu tanah itu Pak, musik teh tidinya Pak. Jadi mata ada kemarin yang orang tutup kuping gitu kan, nya gitu musik mah. Jojo sedih, ece kunaon, inget kacaroge abdi almarhum, ngadangu musik ieu teh. Nah, tiap ngadangu musik ieu teh abdi nangis, naon? Karena suami itu seneng lagu ini suka diputar. Kadang tiap pagi bari ngepel teh denger lagu ini, bahasanya bahasa Inggris, ece apa atau apal ece mating naon eusina teh. Tapi kalau denger lagu itu dia menangis karena kenangan di balik lagu itu. Nah, itu contohnya orang bisa tersentuh hatinya menangis gara-gara ku lagu yang dia tidak paham. Lagu eta teh. Apalagi Al-Qur'an, saya makanya nggak menyalahkan orang yang tersentuh gara-gara alunan lagunya, lagu Al-Qur'an ya. Lagamna itu lumayan gitu. Tek jo nangis, lagu teh gitu. Nah, makom yang bagus ketika dia tersentuh karena isi kandungannya tersentuh menyentuh hatinya dan dia menangis. Tangisan itu karena kerinduan kepada Allah, keinginan meraih surga atau rasa takut karena azabnya yang membuat orang itu menangis. Kan tangisan ada tangis bahagia, tangisan rindu, ada tangis karena orang rasa takut dengan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi, tapi kita yakini, maka kita nangis karena kita khawatir sesuai dengan dibaca oleh ayat ini. Nah, kan ada yang wataral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Itu gambaran bagaimana akhir neraka seperti itu. Kita menangis karena kita paham. Makanya ya, pertama mudah menjadi dorongan. Kedua, kalau ada yang panjang, kan ada Ustadz boleh nggak imam baca bacaan panjang karena kita nggak paham supaya tengah lamun subhanallah walhamdulillah. Kita baca seni itu justru tidak boleh. Kenapa? Ayat Quran memerintahkan faida quri'al Qur'anu pastami'u lahu wa ansitu. Ujungnya la'alakum turhamun. Ketika kamu ingin dapat rahmat Allah, bila Quran dibacakan, maka diam dengarlah. Ini perjuangan. Jangankan yang tidak paham, yang paham pun bisa jadi terpalingkan
dari konsentrasi. Maka bagi bapak yang belum paham, berusaha untuk tetap menyimak dan mendengarkan baik-baik walaupun kita tidak paham. Gitu insya Allah. Eta Pak perjuangannya gitu. Nah ka imam, makanya catatan buat imamnya, kalau sholatnya sholat fardu mah tong panjang teuing. Makanya Rasul menegur ada imam yang sholat isya sholatnya kepanjangan. Naon sasangkleng Al-Baqarah atuh Pak. Demi tamat jika dulu tina film Ustadz Kemen bukan. Eta teh aduh sampai ka mau kieu we yakin ngalamuna eta. Ari kitu mah saukur sahalaman, setengah halaman masih wajar. Kalau 1 rakaat 2 halaman, nah itu baru Pak imamna diberitahu panjang teuing, aki-aki kolot tungkul di belakang. Dan panjang pondok tergantung kondisi makmumnya. Gitu. Saya masih ingat cerita Syekh Ali Jaber menasehati adiknya. Ke adiknya teh, di sini kalau kamu jadi imam jangan disamakan kamu jadi imam di Madinah sana. Di Madinah sana pendek teh dicarek pondok teuing cenah karena mereka menikmati. Di dieu mah orangna seneng nu praktis-praktis, mata nu pondok teh itu yang digemari. Pak, kenapa sholatnya di sini? Di dieu mah tarawihna 11 rakaat. Suratnya pendek-pendek ceramahan. Kan gitu. Eta Pak, suratnya pendek-pendek ceramahan 11 rakaat gitu. Kenapa pan itu ge pendek? Muhun 2 tilu. Jadi urang mah 2 tilu 11 teh lain karena bab nyunah teu nyunah, bid'ah atau tidak bid'ah naon? Ku pondokna. Dipilih itu bukan karena dalil ku pondokna. Kayak kita cinta al-ikhlas bukan karena kandungan tapi naon? Li pondokihi. Nah itu. Itu dulu barangkali asli sekarang mah sudah setengah 10 kurang, cukup barangkali. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi teman-teman sekalian. Jadi tetap masih bersabar, masih PPKM. Jadi sementara ini kajian kita live di Masjid Al-Latif tetapi masih dalam terbatas bagi yang mau dan itu pun dibatasi. Jadi masih kan dibatasi lah. Saya ket keneh mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan. Jadi Allahumma yassir wa la tu'assir. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.